Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita nanti akan membahas tentang wewenang pengadilan untuk mengadili. Yang pertama, mahkamah itu berwenang untuk mengadili pra-peradilan. Apakah pra-peradilan itu? Nah, permohonan atau gugatan yang diajukan karena adanya alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut adalah tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Tidak sahnya penangkapan misalkan, tersangka ini ditangkap oleh pihak penyidik dan dibawa ke kepolisian. Ternyata yang ditangkap adalah salah orangnya. Misalkan di dalam satu RT tersebut ada yang mempunyai nama yang sama. Tetapi yang melakukan sebenarnya adalah A bin B, ternyata yang ditangkap A bin C. Ini tidak bisa mengajukan pra-peradilan. Kemudian penahanan, ya, tidak sahnya penahanan, misalkan sudah habis masa tahanannya tetapi tidak ada perpanjangan dan tidak dikeluarkan dari tahanan, itu tersebut telah terjadi tidak sahnya pernah dilakukan. Kemudian penghentian penyidikan. Penyidikan dihentikan karena tanpa ada alasan yang sah menurut undang-undang, atau penghentian penuntutan karena tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam pra-peradilan juga bisa mengajukan gugatan dengan alasan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi yang perkara jinayatnya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan. Karena adanya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, untuk pemeriksaan pra-peradilan itu dilakukan dengan hakim tunggal dibantu seorang panitera pengganti. Nah, ini kita bisa melihat tabel tentang alasan dan siapa yang mengajukan permohonannya. Untuk sah tidaknya penangkapan atau penahanan, yang mengajukan tersangka atau keluarga atau kuasanya. Untuk penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, pemohonnya bisa penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga yang berkepentingan selain dari penyidik dan penuntut umum. Kemudian ganti rugi dan atau rehabilitasi itu diajukan atau pemohonnya adalah dari tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Nah, ini tentang alasan dan siapa yang bisa mengajukan permohonannya. Nah, untuk pemeriksaan pra-peradilan, ya, dalam waktu 2 hari setelah diterimanya pra-peradilan tadi, hakim harus segera menunjuk, ya, dan menetapkan hari sidang. Jadi sudah ada penunjukan hakim, dan hakim yang ditunjuk nanti langsung melakukan penetapan hari sidang dalam jangka waktu 2 hari setelah didaftarkan pra-peradilannya. Nah, kemudian proses pemeriksaannya, hakim mendengar keterangan dari tersangka atau pemohon atau pejabat yang berwenang yang memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan, penghentian penyidikan, ganti rugi, ya, sah tidaknya penghentian penuntutan, ada benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian, ini masuk ke dalam alasan-alasan pra-peradilan. Nah, untuk proses persidangannya hanya dilakukan dalam waktu 7 hari, jadi paling lambat 7 hari harus sudah ada putusan. Tetapi sebelum 7 hari tersebut, ternyata perkara yang diajukan pra-peradilan itu sudah dilimpahkan atau diperiksa oleh Mahkamah Syariah, maka pemeriksaan pra-peradilan tersebut dinyatakan gugur. Jadi gugurnya pra-peradilan itu ketika perkara yang dimintakan pra-peradilan itu sudah dimulai pemeriksaan di pengadilan. Jadi harus cepat, ya, untuk mengajukan pra-peradilan di sini. Ketika pihak yang digugat ternyata sudah mengajukan ke pengadilan, berarti perkara pra-peradilannya dinyatakan gugur. Kemudian untuk putusannya, ya,
terhadap putusan pengadilan pra-peradilan di tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra-peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum kalau itu dan itu harus dilakukan dengan pemerintahan yang baru. Jadi pra-peradilan itu bisa dilakukan terhadap pemeriksaan di kepolisian, pra-peradilan juga bisa diajukan juga di dalam pemeriksaan oleh penuntut umum. Kemudian tentang putusannya harus memuat dasar hukum yang jelas dan alasan-alasan yang jelas. Dan di dalam putusan pra-peradilan itu memuat ketika putusannya menetapkan bahwa suatu penangkapan tidak sah, maka penyidik atau jaksa pada tingkat pemeriksaan tersebut harus membebaskan tersangka. Nah, ketika dinyatakan penangkapan tidak sah itu harus segera dibebaskan. Ketika putusannya menetapkan penghentian penyidikan penuntutan itu tidak sah, maka penyidikan atau penuntutannya nanti akan dilanjutkan. Nah, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka di dalam putusan dicantumkan jumlah ganti kerugian dan rehabilitasi. Nah, untuk dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutannya adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan hanya rehabilitasi saja. Ya, karena apa? Karena tidak di dalam tahanan. Untuk tersangkanya cukup di putusannya memuat tentang rehabilitasi tersangka. Nah, dalam hal putusannya menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk sebagai alat pembuktian, maka harus dicantumkan di dalam putusan benda tersebut segera dikembalikan kepada tersangka, atau dari mana benda itu disita berarti dikembalikan ke orang yang dari benda tersebut dilakukan penyitaan. Nah, untuk putusan pra-peradilan tidak bisa banding kecuali putusan pra-peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, itu bisa diajukan banding dan merupakan putusan akhir. Nah, bandingnya diajukan ke Mahkamah Syariah Aceh. Jadi untuk pra-peradilan itu hanya dua tingkatan pemeriksaan. Tingkat pertama di Mahkamah Syariah, kemudian bisa banding di Mahkamah Syariah sebagai putusan terakhir. Nah, untuk Mahkamah Syariah, ya, Mahkamah Syariah ini kan ada di setiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Aceh. Berwenang mengadili perkara mengenai jarimah yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Jadi hanya bisa mengadili perkara-perkara yang dilakukan di daerah hukum Mahkamah Syariah tersebut. Nah, selanjutnya Mahkamah Syariah berwenang mengadili perkara di daerah hukum terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir atau tempat di mana dia ditemukan atau ditahan apabila tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Mahkamah Syariah itu daripada tempat kedudukan Mahkamah Syariah yang di dalam daerah jarimah dilakukan. Misalkan daerah jarimahnya ada di kota A dan ternyata saksinya lebih banyak berada di kota B, bisa dilakukan persidangannya di Mahkamah Syariah yang ada di kota B tersebut. Apabila terdakwa itu melakukan perbuatan beberapa perbuatan atau beberapa jarimah yang di dalam daerah hukum di beberapa Mahkamah Syariah, jadi melakukan beberapa jarimah dan tempatnya itu di Mahkamah Syariah yang berlainan, nah maka masing-masing Mahkamah Syariah berwenang mengadili perkara jinayat tersebut. Perkara-perkara jinayat yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum beberapa Mahkamah Syariah diadili oleh masing-masing Mahkamah Syariah dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, ya, bisa digabungkan untuk pemeriksaan persidangannya. Kemudian dalam hal keadaan kabupaten kota yang bersangkutan tidak memungkinkan suatu Mahkamah Syariah untuk mengadili perkaranya, maka atas usul Ketua Mahkamah Syariah atau Kepala Kejaksaan yang bersangkutan
Mahkamah Syariah Aceh menetapkan atau menunjuk mahkamah syariah lainnya. Misalkan dalam suatu mahkamah syariah itu tidak memungkinkan untuk melakukan persidangan, nanti bisa meminta untuk diadili di mahkamah syariah lain kepada mahkamah syariah Aceh. Kemudian mahkamah syariah Aceh menunjuk mahkamah yang akan memeriksa perkaranya. Nah, untuk mahkamah syariah Aceh, ya, ini kewenangannya mengadili perkara yang diputus mahkamah syariah dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Nah, jadi mengadili perkara banding yang sudah diputus oleh mahkamah syariah yang ada di setiap kabupaten atau kota, itu kewenangan dari mahkamah syariah Aceh pada tingkat banding. Sementara untuk Mahkamah Agung itu mengadili perkara-perkara jinayat yang perkaranya dimintakan upaya hukum kasasi. Demikian tentang wewenang mengadili dalam hal pra-peradilan, kemudian kewenangan mengadili oleh Mahkamah Syariah Kabupaten atau Kota, kewenangan mengadili Mahkamah Syariah Aceh di tingkat banding, dan Mahkamah Agung yang berwenang mengadili perkara-perkara kasasi yang diajukan di Mahkamah Agung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.